Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak di akhir modul 1 ya. Jadi tema budaya positif ini terdapat di modul 1.4. Untuk penyelesaian modul 1 ini diakhiri di modul 1.4. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas undangan saya, dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Mohon izin, seperti halnya yang sudah menjadi tradisi CGP, jalan-jalan ke Papua Nugini, jangan lupa beli bunga tulip. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini untuk menyaksikan diseminasi budaya positif. Ya, untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karangsembung dipersilakan memberikan arahannya. Mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari yang kedua ini kita bisa bertatap muka di ruang ini dalam rangka adalah diseminasi budaya positif, di mana kemarin yang hari pertama adalah Pak Haji, agenda pelaksananya adalah sukses tanpa ekses dan lancar, tidak ada gangguan apapun. Yang saya hormati Wabil khusus adalah Bapak dan Ibu peserta CGP Angkatan ke-11, di mana pada hari ini telah disampaikan oleh Pak Wawan selaku yang akan memaparkan diseminasi budaya positif kepada kita semua, di mana adalah yang perlu disikapi oleh kita semua berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita. 4 orang Pak Haji, kemudian Pak Didin, Pak Wawan dan Ibu Anjay sini tidak untuk diri sendiri. Tujuan adalah untuk temuan-temuan gagasan dan ide tentang bagaimana cara pengajaran yang dapat menyibas kepada rekan-rekan semua, tidak dikonsumsi oleh pribadi atau oleh 4 orang, tapi bagaimana hasil daripada pelatihan guru penggerak nanti bulan Desember. Ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dilakukan oleh rekan-rekan yang tadi saya sebutkan. Maka dari itu kepada rekan-rekan yang belum mengikuti CGP 2, saya harapkan adalah mengikuti, sebab tidak mungkin hanya 4 orang saja. Pak, kalau ikut semua nanti habis ya sampai 1 Karangsembung, tidak jadi masalah. Yang penting kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi tidak hanya bahwa 4 orang ini keluar apakah jadi pengawas ataupun jadi kepala sekolah, nanti hilang 4 datang lagi. Tapi bagi rekan-rekan yang belum, diharapkan juga bisa mengikuti. Salah satu contoh adalah di jenjang SMA SMK itu sudah diberlakukan wajib semua mengikuti guru penggerak. Artinya bahwa kedepannya tidak hanya seleksi siapa yang lolos untuk mengikuti CGP, tapi diwajibkan bagi Bapak dan Ibu guru untuk mengikuti guru penggerak. Dan tidak hanya itu juga, ada beberapa yang sudah lolos. Sobat selamat kepada Pak Sidik, kemudian Ibu Silvi ya.
itu sudah mengikuti tahapan-tahapan bagaimana yang diinginkan oleh dirinya masing-masing, dan alhamdulillah Pak Sidik masuk ke PPG angkatan keberapa sekarang? Yang ke tahap 2 ya. Oh ya, yang ke tahap 2. Saya harapkan bagi rekan-rekan ini juga mengikuti, apalagi yang mengikuti CGP ini yang belum masuk ke pendidikan guru penggerak, diimbaskan ke PPG ya, imbas adalah di sana juga. Tapi yang diharapkan oleh saya pribadi adalah temuan-temuan bagaimana sih cara praktek ngajar yang baik, apakah melalui presentasi atau pun dengan yang lainnya, sehingga tujuan yang akan disampaikan dalam pertemuan kali ini adalah budaya positif, budaya positif yang diterapkan oleh rekan-rekan semua, terutama guru penggerak, diimbaskan kepada bapak dan guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Jadi itu saja, selamat, mudah-mudahan dalam kegiatan yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kemudahan, kelancaran, sukses dan tanpa ekses. Itu harapan saya selaku kepala sekolah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karangsembung yang telah memberikan arahannya bagi kita semua, yang mana beliau mengharapkan bukan hanya selesai di CGP angkatan sekarang, namun beliau mengharapkan seluruh guru Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Karangsembung bisa mengikuti CGP di angkatan selanjutnya. Oke, baiklah, saya akan mulai saja untuk diseminasi budaya positif ya. Diseminasi budaya positif ini atau kata lainnya yaitu pengimbasan tentang apa itu budaya positif. Tentunya kalau kita melihat atau mendengar positif, pasti ada lawan katanya yaitu negatif. Oke. Dan apa sih tujuannya di diseminasi budaya positif ini? Oke, inilah tujuan diseminasi budaya positif, yaitu memahami pentingnya budaya positif untuk perubahan lingkungan sekolah demi mewujudkan murid yang menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Ini kata kuncinya adalah perubahan terhadap diri sendiri. Kata kuncinya seperti itu. Oke. Dan selanjutnya, nah ini untuk kesepakatan pertemuan kali ini saya sudah membuatkan saja langsung. Yang pertama adalah menghargai waktu, atau kita mulai tepat waktu. Tadi kita mulai jam berapa? Insya Allah tepat ya. Dan yang kedua, saling menghormati. Barangkali ada berbeda pendapat, nah kita saling menghormati terhadap pendapat orang lain. Kemudian santai tapi serius, jangan terlalu tegang ya, karena kalau lama-lama tegang nantinya gerah gitu ya. Oke. Dan yang keempat, ini tidak kalah menarik juga, harus aktif dan semangat ya, harus aktif dan semangat supaya acara ini tidak menjadi boring gitu ya, bosen dan garing gitu ya. Dan selanjutnya, ini gimana kalau untuk kesepakatan ini? Sepakat? Oke, terima kasih sekali atas kesepakatannya. Walaupun tidak sepakat, saya sepakati sendiri gitu ya. Oke, saya selanjutnya ya. Selanjutnya, oke. Nah ini materinya yang akan kita bahas ya. Ada 6 topik materi luar biasa. Sama seperti kemarin juga, Pak Hayi ada 6 topik materi ya, yang berakhir dengan ya lumayan lama gitu ya, lumayan lama. Karena ini 6-nya memang harus disampaikan begitu. Tetapi saya akan sampaikan secara poin-poinnya saja, poin pentingnya saja begitu ya. Tidak harus dikupas dari mulai landasan teori dan lain sebagainya. Oke.
mungkin saya akan terapkan saja poin penting dan yang bisa kita terapkan di sekolah. Ada disiplin positif, ya, ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini mohon maaf, typo ya. Maklum, kita bikinnya malam gitu ya. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada implementasi keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas. Dan yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Nah ini keenam materi ini insya Allah saya akan sampaikan secara singkat, padat, dan poin utamanya saja. Jadi jangan khawatir, wah 6 bab ya, aduh lumayan ya, bisa seharian. Nah enggak, insya Allah 1 jam selesai. Dan kita masuk ke speaking sebelum kita mulai ke ke materi. Kita untuk relaksasi dulu ya, relaksasi dulu. Di sini ada speaking. Clue-nya darat, laut, udara. Clue-nya apa tadi? Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Udara, darat, laut. Ya, ini clue-nya. Dan rules-nya. Nah, sebutkan 3 hewan yang hidupnya ditentukan oleh clue yang di atas. Oke, caranya bagaimana? Nah, contoh ya, saya ke Bahayi. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Udara. Bisa dipercepat? Harus dipercepat. Nah, nanti oke. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara. Nanti Bahayi langsung nunjuk ke temannya. Bebas Bahayi yang nunjuk. Dan temannya yang lain harus siap-siap menyebutkan 3 hewan sesuai dengan clue yang disebutkan. Ya. Di sini, nggak apa-apa. Di sini bebas. Di sini semuanya peserta, oke? Iya. Atau mau disilang? Di sini ke depan ke sini gitu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau seperti itu kan mereka sudah tahu, udah siap-siap gitu ya. Tapi kalau dadakan ditunjuk gitu kan? Itu, oke? Siap, baik. Oke, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. Kucing, ayam, kambing. Oke, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan, baik. Oke, Pak Hayi lanjutkan, siap. Baik. Darat, laut, udara, darat, udara, darat. Kualisa. Darat. Darat, ayam. Waktunya habis. Ayam goreng, ayam bakar. Ini belajar fokus ya, belajar fokus di sini ya. Oke. Ayam. Ayam bakar. Iya, ayam chicken, ayam goreng, ayam bakar ya. Yang penting ayam aja gitu ya. Oke, Bu Alisa. Yang ini siap di sini aja. Oke. Siap. Jangan segan aja. Darat, laut, udara, darat, laut, Darat, laut, udara, darat. Pasifik. Udara. Burung lalat, burung lalat lebah. Oke. Lanjut kan? Burung gitu. Burung Oke, Mas Edik lanjutkan. darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, udara, laut. Lumba-lumba, paus sama kuda. Sama aja. Ada spesial, ada ubur-ubur ya. Kuda, lumba, paus sama. Oke, Pokok H, so. Lanjutkan Pokok H. Darat, laut, udara, laut. Bu Yenti. Ubur-ubur, ikan kura-kura. Iya. Penyu, Pak. Penyu. Ayo. Oke,
Lanjut kan Bu Yani, kira-kira semuanya harus dapat. Ya. Semuanya harus kena. Semuanya harus kena. Pokoknya tahun terakhir Darat, bener laut, deh. udara, darat, laut, udara, darat, laut, Umi. Umi, laut. Udang. Cumi. Kuda laut. Umi. Memang kuda yang diharapkan. Oke, lanjutkan Umi. Darat laut udara, darat laut udara, darat laut. Barusan apa? Barusan laut. Ya, laut satu. Kepiting atau rajungan. Yang kedua ubur-ubur. Ketiga ada kuda nil. Kuda juga. Ya iya, kuda nil kan ada jadi laut. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, udara. Siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu aja. Macam-macam burung. Kupu-kupu, Ya. capung, Iya. cipung, Mantap. nyamuk. Oke, ya. Ya. Lanjut. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. Darat ada bebek, ayam, kucing. Oke. Ya, satu lagi. Ayo Pak Heru. Darat, laut, udara, darat, laut, udara, udara. Lalat, kelelawar, sama burung hantu. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa ya. Speaking ini memang untuk diarahkan kepada fokus kepada yang bertanya begitu ya. Jadi tidak melamun, tidak berhayal kemana-mana. Namun kita akan melanjutkan kepada topik berikutnya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya melaksanakan speaking. Kita lanjutkan ke, nah ini disiplin positif map, mind mapnya luar biasa ya, segini banyaknya. Tapi jangan bikin kecil hati bahwa ini padahal sih endingnya itu hanya sedikit ya. Endingnya apa yang harus kita lakukan nantinya. Oke, ini hanya sekedar gambaran saja. Mind mapnya seperti ini, substansinya. Oke. Nah, ini teori kontrol dan teori pilihan. Nah, kita refleksikan di mana mungkin kita secara tidak sadar melakukan dan merasakan hal-hal yang ada pada teori kontrol di sini, di mana guru dapat mengontrol murid seolah-olah murid itu gimana guru, gitu kan? Nah, jadi apapun perintah guru pasti murid akan mengikuti. Padahal di teori pilihan guru tidak dapat mengontrol murid sepenuhnya. Kenapa? Karena itu merupakan pengaruh dari eksternal. Ya, contohnya seperti ini. Pada saat ada guru, anak-anak hidup di dalam kelas. Tapi ketika tidak ada guru, anak-anak berkeliaran kemana-mana. Jadi itu masih ada faktor eksternal, gitu ya. Nah, itu berarti guru tidak dapat mengontrol murid sepenuhnya. Berikutnya, murid dapat dibujuk dengan penguatan positif. Ini juga masih eksternal, ya. Pembujukan ini dalam teori pilihan, murid punya hak untuk menolak bujuk rayunya, begitu ya. Bujuk rayu seorang guru. Nah, kemudian juga di teori kontrol di sini, kadang guru tidak secara sadar mengkritik murid. Nah, contohnya, ya tulisan teh gimana sih? Kok tulisannya gak bisa dibaca gitu kan? Nah, itu seolah-olah sudah mengkritik, juga membuat murid itu merasa
bersalah gitu. Padahal menyalahkan murid itu tidak menguatkan, tetapi melemahkan, begitu. Nah, kemudian kita sebagai orang dewasa, guru adalah orang dewasa, ya. Kadang kita egois, memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, ya. Padahal dalam teori pilihan, memaksakan kehendak hanya akan menimbulkan permusuhan. Ya mungkin permusuhan ini yang kita tidak diinginkan. Nah begitu. Ini dari teori Dr. William Glasser, ya, secara teori kontrol dan pilihan. Maka Bapak Ibu semuanya, kira-kira kita mau pilih teori yang mana? Mau yang kontrol atau yang pilihan? Ya, yang paling bagus adalah teori pilihan, ya. Dan itu sesuaikan dengan kondisi di lapangan, begitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada nilai kebajikan yang sangat kita angkat sekarang karena kita menggunakan kurikulum merdeka. Maka nilai kebajikan yang diangkat adalah nilai profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya itu terdiri dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif, ya. Mohon maaf ini belum teredit gitu ya. Ini kreatif seharusnya, ya. Nah, ini menurut Primary Years Program, ya. Ini dari lembaga dari Amerika ya Pak ya, Swiss ya, dari Swiss ya. Iya, karena saya belum pernah ke sana, begitu. Jadi saya tidak tahu ini IBO ini dari mana. Nah, ternyata di dalamnya itu ada toleransi, integrasi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri dan komitmen. Begitu pula ini yang dimiliki oleh Indonesia juga. Ada 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab. Nah, fokus kita sekarang memilih di nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus dikuatkan tuh, ada di sini. Kemudian selanjutnya, nah ternyata yang namanya disiplin, ya, itu bukan berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri sendiri. Dan ternyata disiplin itu bukan pada pemaksaan, bukan pada hukuman, tetapi disiplin itu untuk belajar membuat orang menggali potensi untuk mencapai tujuannya. Nah ini definisi utama pada disiplin. Kita lanjutkan. Nah, untuk membuat murid kita, ya, menjadi disiplin. Nah, disiplin itu kan tadi muncul dari dalam diri, ya. Tentunya kita harus memberikan motivasi juga. Di sini ada menurut Diane Gossen, atau dibacanya apa nih? Oh, Diane Gossen, ya. Maklum, saya lidahnya Sunda jadi Diane Gossen gitu ya. Nah, di sini ada menghindari hukuman. Jadi siswa tersebut disiplin karena hukuman. Yang kedua, siswa tersebut disiplin untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga, menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai yang diyakini. Jadi si siswa tersebut disiplin karena diri sendiri. Kira-kira dari ketiga motivasi berdisiplin itu yang paling bagus yang mana? Menjadi diri sendiri. Ini, ya, target kita itu dalam budaya positif yaitu mengangkat, menguatkan keyakinan kepada diri seorang murid untuk melakukan budaya positif terhadap dirinya sendiri dulu, ya. Maka setelah dia sudah menyadari, akan muncul motivasi disiplin untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang kedua ini
ini masih pengaruh dari eksternal. Karena apa? Karena kalau pengaruh dari eksternal itu tidak akan abadi, nilai disiplinnya tidak akan abadi. Dimana ketika misalkan di sini menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman, seperti kita lihat ya di fenomena sekarang ini, nggak ada guru, anak-anak masih loncat pagar gitu ya. Tapi kalau ada guru dia nggak mau gitu ya, itu masih menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan penghargaan juga itu dari eksternal. Dia berbuat baik, rajin gitu ya. Kemudian ikut upacara tertib gitu ya untuk mendapatkan penghargaan. Disebutkan oleh pembina yang paling baik kelas A misalkan gitu ya. Itu sebuah penghargaan. Namun ketika orang yang memberikan penghargaannya itu tidak ada, kembali lagi seperti semula. Karena itu faktor dari eksternal, motivasi dari eksternal itu tidak akan selamanya, dan itu cenderung pada jangka pendek gitu ya. Kita lanjutkan ini dari motivasi ya. Nah, mari kita implementasikan keyakinan kelas. Nah, untuk mendorong tadi motivasi pada diri sendiri, mohon maaf, untuk mendorong murid itu memberikan motivasi kepada dirinya sendiri, maka harus dilakukan keyakinan kelas. Ini harus diyakini ya, nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, bagaimana sekarang kita membuka wawasan mereka, membuka hati mereka untuk membentuk keyakinan kelas. Begitu. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama praktekkan ya, praktekkan cara membuat keyakinan kelas. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Yang pertama, mengumpulkan pendapat murid untuk mewujudkan kelas impian. Jadi si murid diajak untuk berpikir, inginnya seperti apa sih murid-murid di kelas ini, kan begitu. Nah, setelahnya terkumpul pendapat murid sebanyak anggota yang ada di dalam kelas, maka menyepakati beberapa pendapat untuk dijadikan keyakinan kelas. Ini bagian sortir. Jadi keyakinan yang terbaik kita pilih. Mungkin yang dari 36 peserta anggota di dalam kelas bisa jadi keyakinannya hanya muncul 5 atau 7 saja. Begitu yang diyakini. Kemudian mengubah pernyataan dari pernyataan pendapat murid kita jadikan sebagai kalimat positif, gitu ya. Setelah kita buat jadikan kalimat positif, baru kita pahami, sama-sama kita pahami dan kita yakini oleh semua anggota kelas. Ini mungkin role-nya dalam membuat keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu kita mulai praktekkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas ini. Simulasi ya, simulasi. Silakan Bapak Ibu sudah menyiapkan pulpennya? Iya, terima kasih. Silakan selembar saja. Oke. Nah, untuk membuat sebuah pendapat ya, untuk menggali sebuah pendapat maka bisa kita buat pertanyaannya ya. Kita bisa buat pertanyaannya. Ingin seperti apa sih murid-murid di kelas ini? Inginnya seperti apa? Coba silahkan berdiskusi satu baris ini berlima. Buatkan satu pendapat satu orang, tidak ada yang sama ya, diskusi. Misalkan ini sudah membuat tentang murid jujur, misalkan tidak mencontek yang sebelahnya, jangan mengikuti yang ini, jadi harus berbeda. Silahkan untuk barisan kanan juga sama, kira-kira 10 peserta ini dengan pendapat yang berbeda. Satu saja, iya satu saja, nggak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti membutuhkan waktu yang lama.
cukup satu saja tetapi tidak ada yang sama. Silahkan berkolaborasi ya. Boleh menggunakan kalimat bebas, dilarang mencontek atau dilarang menggunakan HP atau dilarang ngintip gitu ya, nggak apa-apa ya. Atau dilarang makan dalam pada saat sedang belajar, bebas. Ya nanti dari 10 pendapat ini saya yakin akan munculnya kurang dari 10. Penggunaan handphone simpan alat komunikasi. Sama nggak boleh. Oke, Bapak Ibu sudah? Oke, sudah ya. Mari kita masukkan pendapat tersebut ya. Masukkan pendapat tersebut. Karena kita nggak pakai itu ya, statement ya. Ya kita langsung saja di media Canva-nya langsung. Dari Ibu Septi, Jeng Septi, apa yang diinginkan murid di kelas kita ini? Menjaga kebersihan, oke. Oh iya. Iya, silahkan ke Pak Hayi. Nah, kita zigzag ya, kita zigzag. Oke, biar ada unsur berkeadilan. Oke, silahkan Pak Hayi apa? Saya menyimpan alat komunikasi saat KBM berlangsung. Menyimpan handphone Pak ya. Nah, saat belajar. Oke. Oke, menyimpan handphone saat belajar. Dilanjutkan Ibu Elin. Apa Bu Elin? Disiplin di kelas ketika ada guru maupun Tetap di kelas. Diam di kelas. Diam. Diam di kelas. Ada atau tidak ada guru. Ada atau tidak ada guru. Gitu ya. Meskipun yang lain pulang gitu. Nah, diam aja di situ ya. Walaupun guru sudah pulang gitu ya. Diam aja. Iya, diam di kelas, ada atau tidak ada guru. Oke, dilanjutkan Pak Sidik. Tepat waktu masuk kelas. Oke, tepat waktu masih yang barang mau masuk itu tepat waktu. Oh iya, boleh ya. Ya, disiplin mana yang dia? Kembali ke tenang. Masuk kelas. Ya. Bu Yeni, silakan. Saling menghormati. Selanjutnya Pak Farhan. Iya. Ibu Haja, silahkan Bu Haja. Tidak boleh saling membuli. Oke. Tidak boleh saling membuli. Pak Heru. Saya sebenarnya awalnya membiasakan kebersihan kelas dan sekolah. Oh, sudah diambil ya sama Jeng Septi ya. Karena Buddha Blog sih. Oh iya. Iya. Jadi saya akhirnya menjaga kebersamaan dan kekompakan. Oke. Menjaga kebersamaan kekompakan ya. Ibu Alisa. Tidak boleh menggunakan
Iya. Tidak boleh menggunakan tulisannya gimana, Bu? Pakai apa? Oh, pakai UP. Oh ya, pakai UP ya. Iya. Dan terakhir Ibu Farah. Sudah semua yang dituliskan. Jadi saling memberi motivasi, apa itu maksudnya? Nggak apa-apa. Saling memotivasi, begitu ya? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah berpendapat ya semuanya, dan ini bisa dilakukan di kelas. Semua pendapat siswa kita hargai, apapun yang dia tulis, kemudian bisa kita tempel di depan gitu ya. Nah, itu nanti kita sortir. Mulai kita sortir sekarang. Ya, kita masukkan kepada kalimat positif. Ya, kita masukkan kepada kalimat positif. Menjaga kebersihan, ini sudah kalimat positif. Ya, sudah kalimat positif. Kita bisa langsung masukkan. Apakah ini harus masuk kepada keyakinan kelas? Harus ya. Kita masukkan. Kemudian menyimpan HP saat belajar. Kira-kira apa ini? Bisa diganti dengan kalimat yang lain. Dilarang menggunakan HP pada saat. Dilarang itu kalimat negatif. Oh iya. Bagaimana kalau kita ambil saling menghormati? Ya kan? Saling menghormati. Karena ketika pembelajaran berlangsung ada yang menggunakan HP, itu sama saja tidak menghormati. Kan begitu. Jadi kita masukkan kepada saling menghormati. Oke. Nah, begitu ya. Kemudian diam di kelas, ada atau tidak ada guru. Ketika gurunya pulang masih diam aja gitu ya. Iya. Oke, anteng gitu ya. Nah, kira-kira ini masuk dalam kalimat positifnya seperti apa? Disiplin ya. Oke, disiplin. Oke. Disiplin itu luas ya, baik itu terhadap waktu ya, terhadap penyelesaian tugas begitu ya, itu disiplin. Lanjutkan ke tepat waktu masuk kelas. Nah, masuk juga nih disiplin, sudah tercover ya. Kemudian saling menghormati sudah ada di nomor 2. Kemudian kejujuran dalam kelas. Apa ini jujur itu? Ayo, kata positif atau kalimat positifnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab atau beda antara kejujuran dengan tanggung jawab? Kejujuran masuk ke disiplin nggak sih? Enggak, beda. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Itu kan saling berdampingan antara. Oke. Kita masukkan saja jujur. Iya, jujur ya. Ini ada jujur kacang hijau, ada jujur ayam ya. Jadi tergantung selera. Oke, ini yang diinginkan semua siswa atau di dalam kelas itu jujur. Dan selanjutnya tidak boleh saling membuli. Maksudnya kemana? Saling menghormati. Menjaga kekompakan. Ya, kira-kira apa nih? Menjaga kekompakan. Ayo, bahasa Indonesia, gali kosakata yang baru. Ya, apa kira-kira? Kebersamaan. Kolaborasi. Betul sekali. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi saling bekerja sama intinya kan itu ya. Intinya saling
bekerja sama. Kekompakan sama saja dengan kolaborasi. Kemudian tidak boleh menggunakan make up. Nah ini, apa itu? Disiplin juga ya, karena tidak diperbolehkan di usia di bawah 12 tahun atau di usia di bawah 15 tahun menggunakan make up yang berlebihan, begitu ya. Kita lanjutkan, masuknya kemana itu berarti? Disiplin. Oke. Dan berikutnya saling memotivasi. Apa itu? Masuk kemana? Masuk kepada kolaborasi ya, saling mendukung antar teman, saling menguatkan antar teman, dan tidak saling melecehkan, merendahkan, membuli dan lain sebagainya. Ternyata dari 10 pendapat itu ambil keyakinan kelasnya yaitu hanya 5 gitu ya. Apakah ada lagi yang harus ditambahkan di dalam keyakinan kelasnya selain ini? Bisa dengan yang lain? Apa Pak Yi kira-kira? Ada menjaga kebersihan, saling menghormati, disiplin, jujur, kolaborasi. Bahkan ada lagi Bu, aktif. Betul sekali, harus aktif ya. Aktif, bertanggung jawab. Nah ini ya, mungkin ini kalimat-kalimat yang bisa kita jadikan, terapkan kepada keyakinan kelas gitu. Dan setelahnya kita membuat keyakinan kelas, maka kembalikan lagi kepada siswa bahwa siswa itu harus memahami ya, poin-poin apa aja sih yang harus diyakininya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu apa aja, dan itu seharusnya dibuatkan pada tabel Y atau tabel T ya Pak Y ya. Namun kalau ke sana nanti terlalu ruwet ya. Cukup sampai di sini kira-kira. Ini harus diyakini oleh semua anggota kelas. Menjaga kebersihan itu apa aja contohnya? Yang pertama, piket harus dilaksanakan, di mana di situ mengandung unsur tanggung jawab, kolaborasi, ya kan? Aktif dan juga disiplin, termasuk intinya menjaga kebersihan. Jadi semua keyakinan kelas ini mereka bisa lakukan jikalau mereka sudah meyakini dan memahami isi daripada keyakinan kelas. Saling menghormati apa saja, gak boleh menjelek-jelekan nama orang tua. Ini yang lagi tren sekarang tuh, Masya Allah ya. Jadi nama orang tua disebut-sebutkan gitu ya. Kemudian saling menghormati juga dalam pendapat. Kadang ada anak yang berpendapat menjawab karena salah, yang lainnya gitu ya, disurakin. Itu juga salah satu yang bertentangan dengan keyakinan kelas, saling menghormati. Disiplin juga tadi seperti yang disebutkan, ada atau tidak ada guru pada saat jamnya KBM, jamnya belajar harus ada di dalam kelas, kecuali kalau sudah waktunya pulang, jadi harus pulang, jangan ada di dalam saja ya. Begitu. Dan jujur, nah ini yang tadi saya serahkan sesuai dengan selera ya. Di sini ada jujur kacang hijau dan jujur ayam. Nah, jujur itu salah satu tindakannya siswa ya, tidak menyontek ya, percaya diri ya. Kemudian apalagi kira-kira contoh aksinya jujur itu tidak nyontek. Terus apalagi? Ada yang lain? Oh, pura-pura udah piket padahal tidak gitu ya, berbohong. Nah itu salah satu pelanggaran daripada kejujuran gitu ya. Iya betul sekali Pak Hai. Kolaborasi
Nih ada juga anak yang nggak mau kerjasama dalam satu kelas, padahal satu keluarga kelas gitu ya. Aktif. Kadang anak-anak itu kalau disuruh bertanya susah gitu ya. Kalau ditanya diem, ya kan? Nah begitu. Jadi kalau mereka sudah meyakini itu harus aktif. Kenapa mereka tidak aktif? Karena tadi itu yang pertama tidak ada tumbuhnya penguatan saling menghormati. Takut salah disurahkan gitu. Takut salah nanti dibully gitu. Nah maka mereka ini jadi pasif, diem. Nah kemudian bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab ini ya sama seperti halnya tadi. Kalau sudah dijadwalkan piket, ya harus piket begitu. Dan juga penyelesaian tugas, ya penyelesaian tugas juga. Ini ada unsur tanggung jawab di situ, ya dan kejujuran. Oke, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak kira-kira menerapkan ini di kelas gitu ya? Bisa nggak? Insya Allah ya, sedikit-sedikit ya, nggak harus setiap kelas yang kita masuki kita buat keyakinan kelas. Syukur kalau begitu ya, minimalnya ya wali kelas sendiri gitu ya, wali kelas sendiri. Yuk kita buat keyakinan kelas ya, agar kondisi di dalam kelas itu suasananya aman ya. Kalau kita sudah terwujud keyakinan kelas ini, saya yakin mereka atau murid-murid di dalam kelas itu merasa aman gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam membuat keyakinan kelas. Oke. Nah ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pakai kertas kecil, kemudian semua pendapat itu ditempelkan, kemudian kita sortir gitu ya, kemudian kita buat kalimat positifnya. Kemudian setelah kita buat kalimat positif, baru kita disepahami semua, satu persatu siswa tersebut bisa membacakan di depan begitu ya. Nah selesai sudah tadi tentang keyakinan kelas. Dan untuk menumbuhkan budaya positif juga kita harus mengenal kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sudah kenal belum kebutuhan dasar manusia? Karena guru juga sama ya, guru juga manusia gitu ya, guru juga manusia. Dan ada kebutuhan dasar manusia ini yang tidak bisa kita lupakan. Sadar atau tidak sadar kita membutuhkan ini, yakinlah. Kita mulai dari satu ya, bertahan hidup ya. Contohnya bagaimana ketika kita lapar, kita harus melakukan makan. Bagaimana ketika kita haus, minum gitu ya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, termasuk murid-murid kita juga ya. Kita harus pahami bertahan hidup. Kemudian yang kedua, apa Bapak Ibu membutuhkan kasih sayang? Membutuhkan kasih sayang Bapak Ibu? Sangat membutuhkan ya. Baik itu dari pasangan, dari anak, dari murid ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika Bapak Ibu, nama Bapak Ibu itu terposting dibenci oleh salah satu murid? Bagaimana perasaannya? Sedih kan? Sakit gitu ya. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Iya. Jadi pasti manusia itu menginginkan dan membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Orang itu pasti inginnya bebas ya, tetapi kebebasan kita ini ya, itu bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya ya. Kebebasan ini adalah bebas memilih, bebas memilih hal yang positif, dan yakin jika manusia tersebut sadar dan sehat, pasti dia akan bebas memilih yang terbaik, bukan yang negatif gitu. Ini kebebasan. Kemudian yang keempat, nah ini nih,
Ini yang paling disukai oleh kaum Hawa, kesenangan, ya kan? Dan kita juga harus sadari bahwa murid-murid kita juga butuh dengan kesenangan. Jangan dicekoki terus buku suruh nyatet, ya. Pasti boring yang ada, ya. Buatlah sebuah suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Dan mereka juga belajar butuh juga kesenangan, begitu. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Yakinlah di setiap kelas murid-murid kita itu butuh pengakuan. Penguasaan ini bukan berarti sok kuasa begitu, tapi butuh pengakuan guru, gitu ya. Gue dong nih yang tugasnya lebih cepat, gitu, ya kan? Kemudian ada juga persaingan di dalam kelas. Nah, itu untuk mengejar apa? Mengejar penguasaan, begitu, ya. Dan kepuasan juga masuk ke dalam penguasaan dan kesenangan, gitu, ya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Kita sadari bahwa kita juga butuh kelima-limanya, dan kita juga harus sadar bahwa murid kita juga butuh kelima dasar kebutuhan manusia. Kita lanjutkan. Nah, maka mari kita introspeksi diri, kita lihat pada diri sendiri agar dunia ini lebih berkualitas, ya, disusun oleh kesadaran dari diri kita masing-masing. Masih di dalam kertas yang sama, silakan Bapak Ibu dioret-oret. Di sini ada 7 pertanyaan. Silakan, saya kasih waktu 5 menit saja. Siapakah orang yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, cukup jawab dengan satu kata. Jangan terlalu banyak bla 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 bla. Ya, cukup satu kata. Dan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang diinginkan oleh Anda itu nilai apa yang ingin dijadikan sebagai karakter Anda, gitu. Kemudian, jikalau Anda menjadi orang yang sudah ideal, karakter atau sifat yang Anda inginkan, apa atau ada apa yang diinginkan ada pada diri Anda? Nah, ini karakter yang idealnya seperti apa? Saatnya jam kerja dimulai. Kemudian, apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Apakah sudah tercapai atau belum tercapai? Silahkan tuliskan. Capaian apa yang ingin Anda, baik itu prestasi, non prestasi, nggak apa-apa. Yang penting ini ukurannya hati, ya, ukurannya hati. Pencapaian Anda yang sangat membanggakan. Contoh misalnya, kalau ukurannya hati, bebas, ya. Saya pencapaian yang sangat membanggakan, saya bisa memberangkatkan haji orang tua, misalkan, ya, gitu ya. Nah, itu salah satu pencapaian yang sangat membanggakan. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Apakah pekerjaan ideal bagi Anda? Walaupun sekarang sudah jadi guru profesional, barangkali di hatinya mah, ini teh saya teh nggak cocok, padahal mah gitu teh cocoknya mah saya teh jadi chef restoran berkelas bintang 5 gitu, karena senang masak gitu misalkan. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Cukup jangan diceritakan sampai berlembar-lembar polio, ya. Titik puncaknya saja. Saat saya misalkan lolos dari tes ASN misalkan, saat saya diberikan SK ASN misalkan, begitu, itu titik puncaknya. Dan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Dalam hidup Anda itu apa makna yang paling menurut Anda itu sangat-sangat berkesan di hati Anda? Sudah Bapak Ibu? Sudah, ya, cukup. Mari kita siapkan mikrofonnya satu lagi.
Nah, sekarang mikrofon berada di depan Ibu Elin apa Ibu Septi? Ibu Septi. Pada nggak mau, ke sana ke Bu Elin. Lihat ujungnya. Ujungnya bisa gerak ya. Oke, Bu Septi. Untuk soal pertama, oke, mari kita renungkan sekali lagi ya. Dari soal yang pertama, coba dipegang mic-nya. Aduh, pinternya, sangat pinter sekali untuk memegang mic. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Silakan Ibu Septi. Di on kan dulu. Iya. Ada ke atas. Siapa yang orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Ada yang lain barangkali? Bapak Ibu? Pak Farhan? Sama, keluarga? Cuma ada yang lebih spesifik. Ya, keluarga itu banyak ya. Ada keluarga di sekolah, ada keluarga juga di rumah. Dan keluarga di rumah juga banyak personilnya. Betul nggak? Antara suami dengan anak, mana yang paling utama? Ayo. Memang barangnya. Kan jelas ya, yang namanya keluarga itu di rumah terdiri dari suami, anak, istri, gitu kan? Saya tanyakan kembali, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Apakah anak atau suami? Suami, luar biasa, tepuk tangan untuk Ibu Septi. Iya. Ya katanya kan ada yang bilang kalau anak itu nanti akan punya hidup mereka masing-masing. Iya. Kita nanti sampai akhir tua, kita Bersama suami ya, sampai dengan kakek nenek, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Iya. Terima kasih Ibu Septi ya. Mungkin semuanya juga hampir sama ya. Orang-orang terdekat yang paling penting dalam hidup kita adalah keluarga, baik itu anak, suami, orang tua yang masih ada ya, dan yang lain sebagainya. Dan tidak lupa juga dalam keluarga sekolah kita. Di dalam keluarga sekolah juga kita pasti ada orang-orang yang paling penting di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Ya. Dan selanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Silakan Ibu Septi tunjuk siapa yang ingin menjawabnya. Ini sepertinya dendaman ini ya. Ini kesana sana kesini ya. Luar biasa. Asik. Silakan Pak Sedik ya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Terima kasih Bu Septi. Asik. Iya, Bu Septi yang memberikan izin ya. Oke. Kejujuran. Kejujuran. Mengapa kejujuran? Ya, karena buat saya itu yang paling penting menjalani kehidupan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sedik. Kejujuran. Barangkali ada yang lain? Pak Farhan? Disiplin. Silakan Pak Farhan komentarnya. Pak Farhan memilih nilai kebajikannya adalah disiplin. Apa alasannya disiplin? Soalnya suatu kebanggaan buat saya kalau misalnya disiplin tepat waktu untuk mengerjakan semuanya. Oh begitu ya. Jadi selesai dengan apa yang diharapkan dan hasilnya pun sesuai dengan yang direncanakan. Begitu ya Pak Farhan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Farhan. Iya, thank you Pak Farhan ya. Bagus sekali. Dan selanjutnya nomor 3, silakan Pak Sidik tunjuk siapa yang ingin menjawab. Yang dekat saja. Pak Farhan lagi. Kalau tadi menambahkan, sekarang jawaban yang baru ya. Coba mic-nya di on dulu mic-nya. Oke. Tes dulu dong. Oke, tes. Oke ya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Sifat yang jujur ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Farhan.
Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Silahkan tunjuk pembahasan. Siapa yang ingin menjawab? Pak Heru. Ternyata tidak jauh-jauh ya. Kasihan padahal itu yang sebelah selatan, yang barisan ibu-ibu itu sudah menunggu. Luar biasa. Silahkan Pak Heru. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat membanggakan? Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 itu kita harus spesifik karena bisa jadi kebetulan untuk jawaban saya mengangkat sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga? Mungkin ketika saya sebagai guru beda lagi. Beda lagi. Saat kita juga bujangan kita beda lagi. Bisa multitafsir. Oh iya. Saya mengangkat saya sebagai kepala keluarga, salah satu yang membanggakan dalam kehidupan saya yaitu melihat tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Iya. Tepuk tangan. Saya merasa bangga ketika anak saya sudah bisa mapan dan mandiri. Itu satu kebanggaan. Tepuk tangan untuk Pak Heru. Iya. Kata Pak Ustadz itu anak titipan. Betul sekali, anak titipan. Iya, anak itu adalah titipan. Jadi, ketika kita sudah memiliki putra putri, ya, nah itu tadi seperti Ibu Septi, jangan terlampau kita mencintai, bahkan sampai kita tidak rela untuk melepasnya. Tidak boleh seperti itu. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Heru, anak adalah titipan ya Pak Heru ya. Kapanpun, dimanapun anak itu ketika pada saat itu kita ditakdirkan untuk berpisah, ya kita harus merelakannya. Begitu ya Pak Heru ya. Terima kasih Pak Heru. Dan selanjutnya silakan Pak Heru tunjuk siapa yang ingin menjawab nomor 5. Apa pekerjaan ideal yang bagi Anda? Bu Ellen udah belum? Ya, Bu Elin. Oke, silakan Bu Elin. Bu Elin bisa megang mic-nya? Oh bisa ya, sudah terlatih ternyata megang mic. Jadi on-kan dulu mic-nya, barangkali tidak jalan. Alhamdulillah tes. Iya, silakan Bu Elin. Pekerjaan ideal bagi saya yaitu menjadi guru dengan Guru. melihat anak-anak bertumbuh kembang menjadi orang yang sukses. Iya. Itu merupakan Kebanggaan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Elin ya. Memang dari mulai awal sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah itu sudah dicita-citakan, betul seperti itu. Alhamdulillah ya. Beda dengan Pak Dudung ya, dia tidak dicita-citakan sebagai guru ya. Terpaksa gitu ya. Hanya untuk memenuhi kewajiban yang mencari nafkah begitu ya. Ada memang yang seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 6. Silahkan tunjuk ke Bu Elin pada siapa? Ayo, tatap matanya. pada Bu Yeni aja. Oh Bu Yeni saja. Oke, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Perjalanan hidup saya di mana itu menjadi titik puncak dari hidup saya adalah kesehatan saya, Pak. Alhamdulillah ya. Iya, karena dengan kesehatan semuanya pasti bisa terlaksana. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Tentunya semuanya pasti meyakininya. Kesehatan itu adalah nomor 1, paling utama, sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita lupakan ya. Kesehatan, betul sekali. Nomor 7, silakan Bu Yeni. Siapa yang ingin menjawabnya nomor 7? Tunjuk. Nomor 7, saya tunjuk Umi Farah. Umi Farah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apakah sekarang masih bermakna? Masih ya. Mari kita simak apa jawaban Ibu Farah dalam apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Kalau sudah bersuami lagi. menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Iya, tepuk tangan untuk Ibu Farah, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia ya Bu ya. Iya, bagi sesama Binatang manusia. juga umat manusia. Iya, gitu. sesama makhluk ya tentunya ya. Bisa juga kita bermanfaat kepada kucing ya, kita bermanfaat kepada ayam ya. Alhamdulillah, ayam juga bermanfaat untuk kita ya. Butuh teman lauk makan bisa dipotong gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu ya, inilah refleksi diri bagi kita, dimana ketika kita sudah menyadari apa yang
kita rasakan dan apa yang kita sebutkan tadi dalam beberapa pertanyaan ini, insya Allah hidup kita akan berkualitas. Bukan yang disebut dunia berkualitas itu bukan dunia semuanya, bukan, tapi dunia diri kita, begitu ya. Oke, kita lanjutkan agar tidak terlampau. Nah, ini ada dua aktivitas, yang satu memberikan penghargaan, yang satu menghukum. Sama seperti tadi ya, teori kontrol tadi ya, dimana kita mau memberikan penghargaan juga bisa menghukum. Bagaimana ceritanya? Kok memberikan penghargaan tapi kok bisa menghukum dari penghargaan itu? Gitu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Luar biasa ya. Ternyata penghargaan itu bisa menghukum karena ya, pengaruh penghargaan itu jangka pendek dan pasti ada batasnya, ya kan? Orang gila hormat, dihargai, dihormati, disanjung-sanjung. Pada saat itu beliau masih punya jabatan. Ketika beliau sudah tidak ada jabatannya lagi, orang lain tidak menghormati lagi, apakah itu tidak menghukum? Menghukum dirinya sendiri. Ya, dengan kata lain penghargaan juga bisa menghukum. Ya. Kemudian penghargaan menghukum ini tadi sudah masuk. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang orang menghargai seseorang itu biasanya kamuflase, ya kan? Tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu sepertinya ketika kita membaca atau menafsirkan orang lain, itu bisa terjadi kesalahpahaman. Penghargaan tidak efektif, jelas ya, penghargaan itu tidak efektif. Karena kalau kita hanya selalu memberikan penghargaan, maka orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan akan menjadi hubungannya rusak, gitu ya. Contoh aja, dalam satu kelas, ranking 1, ranking 2, ranking 3, kita berikan hadiah kepada ranking 1 atau ranking 2 atau ranking 3. Bagaimana dengan murid yang lain yang tidak diberikan hadiah? Bagaimana rasanya? Kecewa. Kok hanya beliau saja yang diberikan hadiah? Kok kenapa dia saja yang dibangga-banggakan? Kenapa saya tidak? Kan begitu. Nah, itu kita juga harus pahami. Pada saat pergaulannya bagaimana? Ya, yang sudah diberikan penghargaan sih pada ngumpul bareng, tapi yang tidak diberikan penghargaan sana, gak level kan gitu. Biasanya kan seperti itu kalau anak-anak. Nah, itu bisa menjadi perusak hubungan ya. Gue dong yang punya kenalan pejabat gitu kan, gue dong yang punya akses ke sana ke sini gitu ya. Nah, itu pun akan menjadi perusak hubungan. Seolah-olah dia selalu ingin dihargai, begitu kan? Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan juga, masih tadi runtutannya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dalam kinerjanya orang yang selalu ingin dihargai ya, selalu akan pasti ketika dihitung kualitas secara normatif akan menurun. Karena apa? Di dalam pikirannya dia akan selalu berpikir, alah, gak apa-apa lah kayak gini juga, gak apa-apa lah kayak gini juga, gitu ya. Pasti itu akan menurunkan kualitas hidupnya juga, gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini udahlah kayak gini juga gak apa-apa, gitu kan. Jadi tidak mengeksplor kemampuan, tidak mengeksplor kreativitasnya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
yang ada dia mematikan motivasi yang ada di dalam dirinya, intrinsik. Dia selalu bergantung kepada eksternal, ya. Nah, ketika awalnya dia selalu dihormati, dihargai, tapi ketika suatu saat orang-orang yang selalu menghargai itu tidak menghargai lagi, maka yang ada muncul kebencian, permusuhan, konflik dan lain sebagainya. Makanya ya kita teladani, ya, jangan terlalu berharap ingin dihargai orang lain, begitu. Ambil rumus daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika dia ingin dihargai orang lain, diawali dia juga menghargai dulu orang lain, begitu. Insya Allah dengan seperti itu, secara ikhlas itu akan terwujud, gitu. Saling menghargai dengan ikhlas. Kata lanjutkan. Nah ini kita mulai masuk kepada materi posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu simak baik-baik, ada di posisi mana saat ini Bapak Ibu, ya. Kita lihat di sini ada posisi penghukum, guru sebagai penghukum, ada guru pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer, ya. Bagaimana cara prakteknya atau bagaimana ilustrasinya? Kita lihat ilustrasi. Oke ya, santai dulu ya sambil menikmati Salam video. bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses posisi kontrol dalam Saya Sini kamu. Oke, posisi penghukum. Naren. Sini kamu. Ya, ini ada siswa bernama Naren Kamu yang terlambat. terlambat. Kamu deh pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Waduh. Biar kapok. Cepat. Ditambahin bonus berarti ya. 2 kali ditambahin bonus 3 kali. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, silakan Ibu sambil dicicipi hidangannya. Mohon maaf dari tadi. Maka silakan sambil diminum juga, sambil menikmati filmnya ya, tontonannya. Silakan. Nah, ini posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ini? Aktingnya pinter banget ya, luar biasa. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Ibu pada melakukan. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Sampai jantungan ya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Ini bukan hanya sekedar teman ya, sepertinya teman tapi akrab gitu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa Tuh ini? kan, beda kan? Nah, beda kan? Nah. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Pentingnya Kamu tuntas kan Teh. yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, ada kedipan matanya gitu. Ting gitu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya. Hanya kepada ibu tadi ya. Tapi kalau menghadapinya dengan Pak Farhan nanti bagaimana? Kan begitu beda orang gitu ya. Beda lagi gitu. Nah, ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Konsekuensinya memotong jam istirahat. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Ya, itu tadi ilustrasi dari beberapa posisi kontrol guru ya, dimana ada guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Mungkin di antara kalimat-kalimat yang utama yang digunakannya, yang pertama mungkin sebagai penghukum ya hukuman gitu ya. Yang kedua, ayo kerjakan nanti ibu ditegur. Jadi merasa bersalah gitu. Jadi merasa diberikan beban bahwa dia itu merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, ini ada beberapa kalimat, santai aja sama ibu mah gitu ya, asal nanti ibu dikasih seblak gitu. Itu salah satu kalimat-kalimat di mana guru posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, karena melanggar peraturan, jadi ini hitung-hitungan pelanggarannya dengan sanksinya, konsekuensinya itu hitung-hitungan, itu sebagai pemantau. Nah, kalau yang terakhir, ini yang keenam ya, kelima itu adalah manajer. Nah, untuk menerapkan posisi kontrol seorang manajer, maka dia tadi dialognya itu merupakan proses segitiga restitusi atau kita kenal dengan restitusi ya. Bagaimana segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu, nah, dimana yang pertama menyetabilkan identitas dulu. Menyetabilkan identitas dulu, di mana ada beberapa kalimat yang bisa digunakan, diantaranya katakanlah bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika dia murid itu melakukan pelanggaran, jadi tidak langsung di-judgment, melainkan stabilkan identitasnya dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Kemudian berikutnya yaitu tindakan validasi yang salah. Nah, ini yang harus ditekankan juga, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentunya punya alasan mengapa kamu lakukan seperti itu, gitu ya. Jadi mencari alasannya dulu agar dia memvalidasi kesalahannya. Oh, saya melakukan kesalahan itu karena ini gitu. Jadi ada alasannya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Apakah perbuatannya itu yakin atau
melanggar keyakinan apa yang dia lakukan tersebut. Nah, itu mungkin segitiga restitusi yang sudah dilakukan tadi pada posisi manajer, ya. Nah, membagikan implementasi segitiga restitusi. Nah, ini kita next saja biar lebih cepat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan Salam dan bahagia ya Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Dia adalah menanyakan keyakinan. Ini yang sudah tadi saya jabarkan. Berikut Kita ilustrasinya saja. Guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saatnya jam 9.08 dimulai. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Masih penting ya tukang fitnah daripada tukang sumur gitu ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak.
dan senantiasa proaktif? Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Yuk kita pikirkan sama-sama memperbaiki masalah ini ya. Ini ciri-ciri restitusinya. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Refleksikan dan rencana ke depan. Menanamkan budaya positif tentu tidak bisa sendiri ya. Sedikit demi sedikit ya, insya Allah lama-lama akan semuanya menjadi budaya positif. Sebetulnya di setiap sekolah juga itu sudah tertanam budaya positif dari awal posisi lingkungan itu berdiri. Yang dimaksud dengan menanamkan budaya positif itu yaitu menguatkan apa yang sudah ada dan menambah kegiatan atau karakter positif yang lain yang mungkin bisa ditambahkan begitu. Menanamkan budaya positif tentu tidak bisa bersendiri, harus bersama. Mulailah dari hari ini. Oke. Nah, ini ada kata-kata dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah kepada diri sendiri, gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah mendukung saya, yang sudah bekerja sama dengan saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, ya. Dan sampailah di penghujung acara, di penghujung season ini, ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila sajian dan penerimaan saya kurang berkenan. Mohon maaf juga apabila mengganggu waktu kegiatan Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.